Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita pada pagi hari ini dari Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 7 ini Bapak Ibu, kalau kita mempelajarinya dengan cermat, maka ada 3 jabatan mulai dari dalam Perjanjian Lama, dan ketiga jabatan itu adalah nabi, imam, dan raja. 3 jabatan ini yang di dalam Perjanjian Baru disandang atau dikenakan kepada Yesus, dan Yesus sendiri memiliki 3 jabatan ini di dalam dirinya, yaitu Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, dan Yesus sebagai raja. Sebagai imam, dia menjadi sebagai nabi, dia menjadi perantara antara Allah dan umatnya, dan sebaliknya. Dan sebagai imam, dia memberikan korban persembahan bagi Allah. Sebagai imam, dia memberikan korban persembahan atau keselamatan, seperti yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-25, mengatakan bahwa karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Bapak Ibu, jaminan keselamatan kita satu-satunya dan yang jaminan paling tertinggi kita untuk keselamatan hidup kita adalah hanya ada di dalam Kristus sendiri. Kristus menjadi jaminan tebusan bagi kita, dan karya Kristus sebagai jaminan bagi kita adalah satu karya yang tidak dapat gagal. Dan itulah sebabnya semua orang atau setiap orang yang pernah mengalami anugerah Tuhan melalui kelahiran baru, maka pada waktu seseorang berjumpa dengan Tuhan, maka sesungguhnya keselamatan itu sudah dimiliki oleh orang yang menerima anugerah Allah tersebut melalui kelahiran baru. Penulis surat Ibrani mengatakan bahwa sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Artinya, Yesus sesudah ia melakukan misi kemesiasannya menebus semua manusia berdosa, maka dia naik ke sorga, dan sesudah dia naik ke sorga, maka natur Kristus yang adalah natur manusia dan natur kealahan itu tetap menyatu di dalam dirinya, dan sebagai pengantara antara kita dengan Allah. Maka sebagai pengantara antara manusia dengan Allah, maka dia harus bersyafaat kepada orang-orang percaya kepada dia. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 10, di situ menulis tentang doa syafaat Yesus bagi setiap domba-domba Kristus. Dan dikatakan di sana bahwa mereka yang percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah, Yesus berdoa kepada semua orang percaya itu dengan memohon kepada Bapa supaya satu orang pun tidak hilang dari mereka. Dan itulah jaminan keselamatan satu-satunya yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti ayat yang ke-25 di Ibrani pasal 7 mengatakan bahwa ia sanggup, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi sekarang Kristus ada di sorga, dan dia tetap melakukan tugasnya sebagai nabi, dia melakukan tugasnya sebagai imam, dia juga melakukan tugasnya sebagai raja, dan intinya dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Jadi karya
penebusan atau karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus bukan hanya saja pada waktu dia di atas salib itu dan mengorbankan dirinya bagi kita dan mati dan dikuburkan, kemudian hanya sebatas di situ, tetapi bahkan dia bangkit dan naik ke surga dan terus menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, karya keselamatan adalah karya yang terus berlanjut sampai suatu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan untuk menerima kepenuhan keselamatan itu atau kesempurnaan keselamatan itu ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Barulah keselamatan secara sempurna dapat kita terima sebagai milik kita. Demikianlah firman Tuhan ini Bapak Ibu. Tetap semangat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita tidak binasa, tetapi janji keselamatan itu suatu saat nanti kita akan menerimanya dengan sempurna di dalam iman kepada Allah Tritunggal. Amin.